kuliahnya pas-pasan, nanti kuliah nggak selesai. Saya nggak mau masuk kamarnya BC lagi, masih ada fotonya aku ini. Sekarang harus beli anggung. Yang tampil di depan bupati itu adalah Santi Kepek. Pondok selama masih ada saya, ya apa kata saya? Kang Muhammad tadi terakhir cerita sampai di pesantren Lirboyo hanya 3 tahun, terus ketika libur akhir tahun mengikuti ujian tes ke Yaman dan lulus. Itu langsung berangkat ke tahun itu langsung apa bagaimana, ada proses dulu? Ya kita tes itu Syakban kalau nggak salah, tanggal 5, kemudian proses biasa, proses administrasi, kemudian paspor. Kalau bisa berangkat saya itu Idul Adha. Idul Adha ya, iya. Ada proses main berapa bulan ya? 3 bulanan lah. 3-4 bulan ini. Tiga bulan puasa, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah lah, ya 3 bulan 4 bulan lah. Dzulhijjah awal itu saya berangkat ke Yaman. Dan memang saya tidak ada bayangan sama sekali di Yaman. Memang karena itu Yaman merupakan tujuan yang baru mulai ramai ya. Awalnya doktrinnya ya Mesir gitu. Ya, nah ini. Kan sebelumnya Muhammad pengennya Mesir. Iya. Terus sekarang Yaman gitu. Iya. Ini gimana penerimaan? Ya waktu itu kecewa atau kepaksa atau itu bagaimana akhirnya gitu? Ngobrol dengan Aibmo dan Aib Usman, karib beliau, mendiskusikan. Jadi beliau itu seingat saya ketika saya melangkah ke jenjang yang lebih tinggi selalu mendiskusikan dengan keluarga, terutama dengan teman-teman yang akrab lah. Nah ini Aba Usman itu. Kata Aib punya harus cocok Far. Anak ente ning Yaman sih. Yang ning Yaman ku mondok. Bahasanya kuliah gak kuliahku pada karo mondok. Waktu itu karena anak beliau masih ada, yaitu Aib Hasanen yang sekarang jadi ketua MUI Kota Cirebon, mondok. Sedangkan saya kan tadi kuliah di Indonesia nggak boleh gitu katakan, masih nggak boleh. Gitu. Sedangkan di Mesir waktu itu peluangnya susah gitu katakanlah. Boleh di Indonesia kan? Dia kan maunya kuliah di Bakti sambil mondok. Nah iya, artinya kuliah yang ngaji itu akhirnya. Nah kemudian dengan Aba Usman katakan begini, beliau kan kiai yang agak berpikir luas ya. Kata Aba Usman bahwa pemikiran itu adalah kanan dan kiri. Banyak orang sekarang semuanya berpikir ke kiri semua. Saya sendiri maksudnya orang yang berpikir kiri gitu. Nah ke depan itu yang ramai itu kanan. Nah Yaman ini dianggap pemikiran kanan. Artinya karena itu ya mendekati tasawuf apa namanya. Nah dan Aba Usman mengatakan pada saatnya Yaman akan ramai menjadi rujukan para pencari ilmu, terutama para habaib sendiri, kata Aba Usman. Karena sekarang Habib juga sudah mulai banyak yang mau pondok katanya, mau ngaji ke Yaman. Nah, tapi sekalipun di Yaman saya tetap kuliah gitu loh. Karena di Yaman kan ada pondok yang ramai kan pondoknya. Saya akhirnya samina wa atona, saya tetap berangkat ke Yaman. Ya nggak ada ini ya, nggak ada kekecewaan yang mendalam gitu, nggak ada ya? Ya enggak, sedang saja lah. Nah itu kalau waktu itu ingat waktu itu Ami Said pesan, yang penting ya kuliah di Yaman, tapi pada saatnya ya main-main lah ke Mesir atau main kemana gitu ya. Jangan hanya di situ saja. Iya. Itu kuliah di Yaman, Kang Muhammad ngambil di universitas apa? Kemudian jurusannya apa kan? Saya di Yaman itu di Universitas Al-Ahqaf di Hadramaut. Kalau untuk jurusannya itu Syariah wal Qanun. Karena memang beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa Indonesia itu Syariah wal Qanun gitu, atau syariah saja, bukan yang umum. Kalau umum itu untuk orang Yamannya lah, bukan untuk Indonesia. Jadi akhirnya saya kuliah di daerah yang namanya Tarim. Tarim itu adalah kota kecil lah ya, kota kecamatan yang menjadi tempat berkumpulnya atau berkembangnya para habaib. Makanya saya sangat paham sekali klan-klan keturunan karena di sana sumbernya. Dan saya lagi-lagi karena jiwa saya selalu
aktif di organisasi, di Yaman pun saya aktif di organisasi gitu loh. Sekalipun di Yaman itu ketatnya minta ampun. Kuliahnya ketat, nggak kayak Mesir. Kalau Mesir nggak wajib hadir, yang penting ujian lulus. Kalau Yaman harus aktif kuliah. Masuk. Ada dispen itu paling 10% kalau nggak salah. Kalau nggak lebih 10% nggak bisa ikut ujian. Nah, alhamdulillah saya bisa aktif di organisasi. Waktu itu ada namanya PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Saat saya sempat menjadi ketua PPI. Sekalipun syarat ketua PPI itu syarat aktif di organisasi harus minimal nilainya jahidan lah 10 besar. Karena kalau kasihan kalau anak itu aktif di organisasi kuliahnya pas-pasan nanti kuliah nggak selesai. Ini yang lama gimana? Jahidan bukan? Jahidan saya nggak pernah dong akhirnya saya sekalipun di Yaman kesannya ke Yaman itu kolot. Saya berkomunikasi dengan teman-teman, mengatakan kegiatan, bahkan sering ke kedutaan lah, ke KBRI. Ini pertanyaan balik lagi nih. Iya. Pertanyaan balik lagi. Ketika dari Indonesia terus berangkat ke Yaman, sampai di Yaman itu menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi di Yaman, baik secara iklim, secara sosial dan sebagainya, itu butuh proses berapa lama, terus sempat kaget apa enggak, akhirnya jadi nggak betah atau bagaimana, itu ada nggak kamu? Ya perasaan itu tetap ada, tetapi bahwa yang paling kaget itu ketika saya menginjak pertama di Yaman adalah cuaca itu. Di sana begitu panasnya, namanya juga Hadramaut, hadir lebih panas. mati. Wah jauh, bergeser sedikit dengan Mekah lah katakanlah. Itu yang kaget. Kemudian mungkin makanan ya. Makanan. Kita belum terbiasa makan roti, kemudian pakai full gitu, kacang-kacangnya itu nggak enak. Kalau roti pakai selai gitu, enak gitu. Selainnya kita beli sendiri lah gitu. Tapi biahnya karena Yaman itu di Hadramaut terutama ya, di tempat saya Tarim itu persis seperti Indonesia secara madhab, secara pemikiran dan adat istiadatnya merupakan sumbernya, katakanlah adat istiadat yang kita laksanakan di Indonesia, di NU gitu loh. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana kondisi di Yaman, katakan di Tarim ini sama seperti kita mau di Pasuruan kira-kira gitulah. Biasanya suasananya gitu. Itu yang jadi kita merasa adem, nyaman, betah. Paling kita cuaca sama makanan tadi yang paling cuaca dan makanan ya. Makanan kalau itu. Tentang tradisi keagamaan sama sekali. Nggak ada yang kaget lah. Apa yang dipetik selama pendidikan di Yaman? Di Yaman kita merasakan bahwa kita belajar langsung dari sumbernya. Kalau kita mengenal Sulamun Tofel, kita ada pengarang Sulamun Tofel, saya ziarah ke beliau, kemudian terutama yang berhubungan dengan ahwal di Yaman itu pendidikan bukan secara pendidikan akademik, tapi juga perilaku langsung, seperti berjamaah. Kemudian di Yaman itu seperti para mahasiswa atau pelajar habis maghrib itu nggak boleh kelayaban, itu dianggap sebagai aib karena waktu bainal maghribain, antara isya dan maghrib adalah waktu untuk belajar. Kalau nggak di masjid ya di asrama, nggak boleh keliaran. Kalau keluar itu dianggap oleh masyarakatnya itu sebuah kenakalan lah kira-kira. Kenakalan itu aja lingkungannya sudah membentuk seperti itu. Jadi di Yaman yang saya rasa adalah bukan hanya sekedar memang satu kita belajar dari sumbernya, aura dan sebagainya, kemudian tadi ada nilai-nilai suluk gitu loh, nilai akhlak dari adab yang paling tinggi itu, dan ikatan ruhaninya juga kuat. Ikatan ruhaninya kuat. Ya. Berapa tahun Pak di sana? Saya 4 tahun. Murni ya? Murni. Tidak mandek berapa semester enggak? Alhamdulillah saya selama saya tidak pernah sekali ketika saya aktif di organisasi karena kesibukannya kurang belajar katakanlah. Artinya pagi-pagi ternyata pelajarannya fikih
koron fikih berbanding madzhab, oh ternyata lumayan juga gitu. Akhirnya saya nggak lulus tapi di remedial kemudian lulus. Ya memang di mana-mana banyak sih aktivis organisasi, baik itu di organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi kedaerahan ataupun di luar itu organisasi yang dibangun oleh pemerintah lah. Itu pasti kuliahnya itu pasti ini. Makanya di sana saya kalau aktif itu harus nilainya jahitan itu. Kalau nggak jahitan nanti terjadi seperti mengulang lagi, kasihan gitu kan. Betul. Dan itu langsung pulang nggak Muhammad? Alhamdulillah di tahun terakhir kita mendapatkan tugas dari pemerintah ikut petugas musiman haji. Oh, nah itu tahun keempat setelah lulus. Sebelum sudah lulus tapi belum wisuda. Di sana waktu itu belum ramai, nggak ada wisuda lah. Nggak, di sana ada wisuda, tapi wisudanya biasanya digabung 2 tahun sekali kalau ada menteri atau apa. Akhirnya untuk orang-orang luar negeri ya nggak mengutamakan wisuda lah. Kalau sekarang katanya sudah mulai tertib. Jadi lulus itu kalau nggak salah katakanlah Sya'ban bulan apa, kemudian kita ikut tes tahun 2008 saya menjadi petugas haji musiman, namanya TEMUS, tenaga musiman 1 ya, pengalaman juga dan ibadah haji yang ketiga yang lumayan dapat dapat fasilitas lah, minimal bisa jajan sendiri lah gitu. Dan itu kebanggaan anak-anak dan itu juga berkompetisi. Iya. Karena kalau Mesir itu jatahnya ada seleksi. Kalau Mesir itu jatahnya 100 kayak yang daftar kan 400. Di Yaman itu jatahnya waktu itu kalau nggak salah saya itu 27. Yang daftar ya di atas 50. Artinya ini seleksi juga, artinya tidak semua mahasiswa atau pelajar punya kesempatan menjadi petugas haji ya. Itu merupakan pengalaman juga karena kita bisa berhaji, kalau bahasanya haji gratis dapat duit lah kira-kira gitu kan. Tapi juga pengalamannya penting, pengalaman melaksanakan tugas ya. Ya. Lalu pulang terus langsung balik ke Indonesia. Setelah haji balik lagi ke Yaman, nggak bisa dong pada haji Yaman, baru pulang ke Indonesia di tahun 2008 persis. Saya pulang itu Mbahnya Sepuh, Bunya Afifah itu ketika Bunya Afifah wafat, saya masih ada di Mekah waktu itu, masih tugas ke Muharram. Kemudian karena petugas haji kan pulangnya di akhir gitu kan. Jadi ketika pulang baru setengah bulan kalau nggak salah, dan ada haul itu kalau nggak salah digabung dengan 40 hari wafatnya punya Afifah. Itu saya belum lama lah dengan dia. Itu langsung pulang terus kembali di Cirebon, Kempek. Ketika pulang kembali di Cirebon ya karakter Buya itu kan tidak mau ada anak atau orang nganggur itu. Langsung saya diberi tugas untuk ikut membantu di pondok sekolah gitu loh. Nggak ada nafas ya berarti. Iya, karakter itu karakter Buya itu. Kalau ada pekerjaan selesai ini mau kerja apa lagi gitu. Ini ada satu juga yang perlu saya sedihkan karena saya aktif di organisasi PPI ya. Iya, akhirnya saya banyak berkomunikasi dengan semua pihak, dengan para masyayikh, dengan para habaib. Ketika ada tamu-tamu kenegaraan menjadi ya kait-kait lah gitu ya tawif lah. Dan ketika zaman saya sempat ada pertemuan mahasiswa setimur tengah, ketepatan waktu itu saya bertempat di Iran. Jadi saya sempat diutus sebagai perwakilan teman-teman mahasiswa Yaman di Iran kurang lebih 10 hari lah. Tahu peradaban yang berbeda dengan peradaban kita, peradaban Persia, lumayan agak melek lah. Kalau di Yaman kan perempuan pakai hijab semua, tertutup apa. Di sana kalau di Iran kan agak terbuka lah, agak bening-bening dikit lah gitu orang-orang Persia gitu. Dan secara mazhab juga berbeda, secara mazhabnya Syi'i ya. Tapi mahasiswa Indonesia di sana juga banyak. Waktu itu sudah, kalau dengan Yaman agak masih banyakan Iran lah waktu itu. Kalau nggak salah 2007 kalau nggak salah saya ke Iran itu. Itu nggak terkontaminasi Syiahnya Enggak. Ada satu teman saya ketika saya pulang ke situ, saya bawa oleh-oleh kitab-kitab dari Syiah, diberi hadiah oleh teman-teman sana, saya bawa semua.
Quran juga saya dapat, nggak ada masalah kok. Kemudian saya masang fotonya Khomeini gitu. Pasang di kamar saya. Ada anak yang fanatik, wah ini saya nggak mau masuk kamarnya BC selagi masih ada fotonya Khomeini gitu. Ya nggak apa-apa sih. Saya ngomong, ente kalau butuh saya masih akan masuk saya, kamar saya, nyari saya kalau butuh-butuh apa gitu kan. Karena saya kan senior gitu kan. Ya apa namanya, ada 1-2 sih yang gitu. Tapi ya saya biasa aja lah. Artinya ketika waktu itu Ami Said sempat dicap sebagai tokoh yang si Anyilne. Saya juga agak sempet, wah ini katakan ketularan pamannya ini katanya gitu. Pernah ke Syiah, pernah ke Iran gitu. Iya. Baik, ini kan karena sudah balik terus kemudian pulang ke Indonesia, di rumah tidak diberi waktu oleh Buya, artinya tidak diberi waktu. Misalnya kan biasanya kan kalau teman-teman saya yang pulang dari di luar negeri itu sampai di Indonesia itu kadang ada waktu mungkin berapa bulan dia untuk menyesuaikan, untuk bisa mencari dia harus kemana dan sebagainya. Ini enggak, Buya langsung pulang? Ya, artinya paling kamu tanggung jawab ini gitu. Ya pulangnya berkisar 1 bulan lah, karena ketika pulang itu suasana pondok sudah liburan apa belum? Enggak, persiapan haul gitu kan. Tadi persiapan haul yang bersama dengan 40 hari banyak Afifah gitu. Kemudian setelah haulnya langsung saya diberi tanggung jawab ikut bantu-bantu di pondok. Dan bagi saya itu bukan apa namanya hal yang baru, karena tadi sebelum mondok saya sudah banyak berkecimpung di pondok dan sekolah gitu kan. Ya, 2008 berarti waktu itu Khas Kempek sudah mengalami kemajuan di mana MTS sudah ada, MA pun sudah ada. SMP waktu itu sudah ada embrio. Oh, SMP juga belum ada. Embrionya sudah ada. Tapi saya waktu itu sempat dengar, jadi ketika saya sebelum pulang, ya saya sempat bertemu dengan Pak Sofi. Waktu itu Pak Sofi itu jadi kepala MTS, sudah mendiskusikan bahwa Buya mau membangun SMP gitu. Tapi waktu itu belum berwujud karena SMP itu berdiri 2009. Ya. Setahun ya setelah itu. Setahun. Itu terus langsung menikah kan? Apa bagaimana kan? Saya itu berarti pulang kalau nggak salah Muharraman lah, Muharram 2008 Muharram. Bulan apa lupa, pokoknya saya ingin Muharram. Kemudian setelah saya pulang, setelah haul ya Buya juga berpikir ini anak sudah umurnya gitu kan. Kemudian didiskusikan dengan keluarga, akhirnya menikah itu 4 bulan kemudian kalau masalah Jumadil aja ketika Muharram berarti Sofar, kalau Muharram berarti Sofar, Mulud, soal Mulud, Jumadil 4 bulan kemudian langsung menikah. Jadi emang tidak apa namanya waktu nggak lama gitu loh. Apa ya tadi Buya itu tidak mau ada keluarga atau kader-kader yang nganggur terlalu lama lah, nganggurnya terlalu lama gitu. Baik. Jadi ini Kang Muhammad langsung mendampingi Buya Ja'far untuk mengelola yayasan Khas Kempek. Ya, kira-kira begitulah. Langsung disuruh menikah dan sebagainya. Nah, ini kita langsung masuk aja lah ke peran Buya Ja'far, sekaligus apa sih yang sudah dilakukan oleh Yayasan Khas Kempek dalam mengelola pesantren, di mana waktu itu arus global itu kan sangat deras masuknya, termasuk pendidikan formal itu semakin kencang, di mana santri kalau mondok itu ya tanya dulu ada sekolahnya enggak gitu, ada sekolah formalnya enggak, kalau enggak ada ya nanti saya cari dulu kayak itu. Artinya kan sangat deras. Ya ini kan harus memiliki peran, dia harus terbuka lah dengan segala kemajuan zaman. Nah, itu mungkin Kang Muhammad bisa bercerita lah bagaimana sih peran Yayasan Khas dalam mengembangkan pesantren bisa sampai tetap seperti ini. Ya Buya itu apa namanya melihat perkembangan zaman dan tantangan zaman ke depan bahwa memang sosok santri harus ada pendidikan formal. Karena sebelum di Kempek ada pendidikan formal, banyak alumni Kempek yang ketika memondokkan anaknya awalnya pengen di Kempek, tapi karena di Kempek itu nggak ada sekolahan, akhirnya pondok ke
atau ke yang lainnya gitu. Nah, harapannya ketika kita di sini khas itu mendirikan pendidikan formal, minimal alumni Kempek anaknya dipenuhkan di Kempek sudah ada sekolah gitu kan. Iya. Sudah ada sekolah gitu. Ini apa namanya dan ke depan bahwa kebutuhan formal sangat penting sekali. Tetapi Buya itu kerasnya sekalipun menerima pendidikan formal tidak mau dianggap Buya sebagai orang yang merusak tatanan kesalafiahan pondok gitu. Oleh karena itu Buya tetap bertutur sekalipun ada pendidikan formal, Kempek tetap mengutamakan proses pengajian. Di situ kerasnya Buya mempertahankan apa namanya doktrin Kempek gitu loh. Karena waktu itu kan harus saja seorang kiai yang punya pemikiran formal itu kan kadang ada pro kontra gitu kan. Artinya Buya masih mempertahankan jadi al-muhafadzah al-khatimi solehnya, iya, wal-akhdu bi jadil abadiyah itu tetap jalan. Muhafadzah itu kan juga penting loh, karena Buya masih telaten ngaji alfiah sendiri gitu kan. Bahkan banyak, mohon maaf, kiai-kiai yang waktu itu dengan aktifnya Buya, satu aktif di MUI, kemudian Buya juga aktif di politikan lokal ya kabupaten. Orang menganggap Buya itu sibuk di luar. Bahkan ada satu kiai yang menteri itu Buya Jafari terlalu sibuk di luar. Pondoknya katakanlah gak kurus. Ternyata setelah melihat Kempek langsung, ternyata begitu. Di luar ya aktif, di dalam juga aktif. Buya nggak pernah meninggalkan ngajinya alfiah. Kalau dulu kan alfiah masih menjadi sentral semuanya di Buya, alfiah awal ke alfiah tani dan ngaji alqon semuanya masih dihandle semua. Sekalipun di waktu yang dibagi ya pagi hari dan sore hari, tapi siang hari untuk kepentingan di luar katakanlah, tapi pagi dan sore dan malam itu benar-benar full untuk pesantren ini. Akhirnya orang tuh Buya masih sangat kekeh kuat untuk membagi peran-peran itu. Nah, ketika menerima formal, maka Buya sangat terbuka sekali. Dalam formal pun jangan sampai formal ecek-ecekan kira-kira gitulah. Jadi Buya sering sekali mendiskusikan dengan teman-temannya ketika di kantor MUI itu bagaimana sih membangun sekolah supaya sekolahnya berkualitas, supaya sekolahnya bagus, unggul. Itu kepada siapapun Buya cerita. Bahkan sering sekali ketika saya sebelum pulang ke Yaman, Buya itu sudah mulai sakit-sakitan. Namanya ginjal itu yang kedua kali, bahkan itu sempat mulai ketemu dengan terapis yang becet itu, Pak Handoyo kalau nggak salah di Jakarta itu di BSD Serpong ya. Nah, itu biasanya mampir di sepupu beliau Pihaya, anaknya Kiai Amin Isrod, yang ketepatan menjadi PNS di MAN kalau nggak salah. Itu beliau mendiskusikan, saya punya sekolah, begini, bagusnya bagaimana? Ada masukan enggak gitu loh. Itu mendiskusikan, itu sangat mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap punya pengalaman di pendidikan formal, karena waktu itu dia itu sebagai guru di sekolah-sekolah formal kan. Ini akhirnya ketika itu Kempek awal-awal semangatnya ganda, formal pun mengalami sebuah kemajuan yang memang saya melihat Kempek itu melampaui pada zamannya gitu. Ini. Dan dulu itu Kempek katakan tertinggal, ketika Kempek begitu menerima sekolah formal langsung melejit gitu loh. Nah, yang akhirnya kadang satu sisi memang Kempek SDM-nya ya padahal masih tertinggal, tapi diajak untuk cepat lari untuk mengikuti perkembangan itu. Dan semua orang terutama orang-orang kolega Buya di MUI atau di Kemenag itu menganggap bahwa Kempek mampu gitu loh. Bahwa Kempek itu mampu melewati proses itu. Sampai saat ini pun yang paling enak dengan manajemen pendidikan ala pondok pesantren dari yang awalnya pondok salaf kemudian menerima sekolah yang bagus dan progres adalah Kempek. Ini sepanjang satu. Kalau mama saya sepanjang Kempek tidak terkontrol dengan ada sekolah negeri. Nah ini. Kalau itu kan kalau negeri biasanya sudah ada tarik ulur kepentingan karena kita karena sudah ini terikat. Terikat dan kita masih dikontrol oleh yayasan gitu kan. Dan memang kepemimpinan Buya itu dalam yayasan memang pemensau. Buya jarang sekali, bukan jarang, rapat formal jarang, tetapi mendiskusikan dengan
berbagai pihak berbagai pihak atau memanggil Amin Mustafa, mengambil Amin Asri, Amin Iang, kemudian kadang kita yang muda-muda setiap pagi hari sambil sarapan di Mawaran diskusi, kemudian disimpulkan langsung dijadikan sebuah keputusan. Dan keputusan itu beliau langsung dikawal gitu loh, mengawal terus progresnya sampai mana, dapat apa, bagaimana, kendalanya apa, itu apa namanya yang apa namanya kita itu harus mengikuti lari kencangnya Buya gitu kan. Ya. Nah, itu kan dalam manajemen pendidikan ya. Nah, kalau misalnya dalam manajemen pemberdayaan ekonomi, waktu itu Buya sudah masuk apa belum di pemberdayaan ekonomi? Sudah masuk. Ketika awal-awal apa namanya Buya itu dulu itu beliau sebagai ketua koperasi Kopontren. Dulu Kopontren ada 2, ada Kopontren namanya Kopontren Dian Arafah. Yeah. Buya sebagai ketuanya, bahkan itu kalau nggak salah tahun 9 awal-awal reformasi lah ketika itu. 98. Iya, apa namanya Buya dengan GRS Soleh Mahfud apa namanya waktu itu harapannya adalah simpan pinjam dan galian C gunung, karena itu apa lagi rame-ramenya ketika mau apa namanya itu sempat jalan, tapi juga sempat apa namanya terjadi proses ya biasalah koperasi gitu. Itu ada sempat pemberdayaan, bahkan itu bukan hanya keluarga tapi juga masyarakat Kempek lah ya, yang apa masih hubungan dengan keluarga. Dan pemberdayaan di dalam pondok juga sudah mulai ditata gitu. Mulai banyak peran-peran itu menjelang apa namanya di akhir, yaitu peran-peran katakanlah ekonomi, kemudian kebudayaan. Itu seperti apa seni budaya apa namanya angklung. Ketika angklung itu ceritanya begini, Buya itu dapat slot bantuan kalau nggak salah dari Pak Gubernur, saya lupa nilainya berapa. Kemudian Buya pengen angklung. Mintanya angklung gitu. Nggak yang lain. Nggak yang lain karena tradisional sebagainya. Kemudian apa namanya merintah saya Sampaholic Semaraja sekarang harus beli angklung. Saya blank angklung itu bagaimana dan apa nggak ngerti, berangkat ya. Waktu itu ya sempat dimarahin begitu, cepat berangkat, pokoknya harus cepat angklung gitu. Apa namanya jangan bertele-tele, berangkat kita ke Bandung cari informasi, akhirnya ke Saung Ujo, kita apa namanya lihat-lihat dan pesan. Begitu pulang Buya yang mana barangnya gitu kan. Pengennya barangnya ada yang nggak bisa langsung jadi, karena angklung itu harus pesen PO dulu datangnya setengah bulan lagi. Buya pengen action dan langsung dikawal oleh beliau, cari pelatih yang bagus itu Naja sendiri yang apa namanya mengelola ya waktu itu, dan menjadi katakanlah kebanggaan Buya untuk tampil di acara haul, di acara akhir tahun. Di samping apa ekonomi, di kebudayaan pun beliau ya kebudayaan dan penampilan apa namanya action yang sifatnya bentuk apa namanya ekspresi santri itu. Kreasi dan bahkan sebelum angklung yaitu sangat mendambakan santri itu menjadi paskibra yang baik dan bagus. Sampai pernah mendatangkan pelatih dari tentara kalau nggak salah ya. Karena Buya itu kan aktif dengan Pemda, sering sekali mengikuti acara upacara 17 Agustus, acara apa. Buya memimpikan bahwa yang tampil di depan Bupati itu adalah santri Kempek. Gitu loh. Ini sering sekali disampaikan di santri. Jadi santri Kempek itu jangan santri yang kelemar-kelemar lah, santri yang tegas, yang gagah, yang cakep, yang rapi. Itu memang apa namanya dambaan Buya seperti itu. Jadi Buya sangat marah, sangat halu ketika ada santri Kempek yang penampilannya kelemar-kelemar, kemudian nggak rapi gitu kan, dan sebagainya. Nah ini mungkin ini ya sebagian yang terakhir lah sebagai penutup, tapi mungkin agak panjang sih karena ini berkaitan dengan generasi sekarang. Dulu dikenal generasi milenial, sekarang dikenal generasi Gen Z. Nah ini motivasi dan juga motivasi serta saran dari Kang Muhammad, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa pesantren itu tidak hanya murni untuk pendidikan,
tapi juga ada pemberdayaan ekonomi, juga untuk kepedulian kepada pelestarian budaya, dan juga tadi ada istilahnya, ya janganlah politik sih, nanti aja lah, nggak perlu. Organisasi gitu loh. Nah, ini mungkin kamu bisa berpesan, panjang juga boleh, singkat juga boleh, asal mengena untuk generasi Gen Z dan juga generasi milenial yang seperti tanda kutip bahwa mereka ini secara kritis nalarnya itu tinggi. Iya. Ya. Satu, sebelum masuk ke generasi Gen Z, bahwa kebesaran dan perkembangan khas itu adalah kebersamaan. Ini yang harus dipahami oleh keluarga dan juga para santri, bahwa sebuah lembaga ataupun katakanlah program itu bisa sukses, bisa menjadi besar itu karena kebersamaannya. Nah, artinya Kempek ini khas bisa sampai sebesar ini anak kebersamaan keluarga di dalam mengawal bareng-bareng. Sekalipun ya dalam prosesnya ada sedikit perbedaan pendapat dan pro kontra wajar, tapi pasti. Ketika sudah diputuskan sebuah keputusan A, maka semuanya mengawal bersama. Ini yang harapan saya juga untuk generasi ke depan, terutama generasi keluarga sendiri dan juga para santri yang mungkin ke depan akan membangun lembaga sebagainya. Ini penting sekali. Ego sektoral perlu dikurangin karena kalau ego sektoral mengembangkan dengan kemampuannya dirinya atau dengan keinginan dirinya mungkin bisa ideal, tetapi perkembangannya tidak bisa menjadi sebuah mercusuar itu. Dan ini artinya sebuah doktrin ya. Dan ada bahasa Buya ya, Buya di akhir-akhir pernah mengatakan bahwa pondok selama masih ada saya, ya apa kata saya katakan ya. Artinya kata saya itu beliau sebagai pemimpin pengasuh yang bertanggung jawab, kata saya tetap memberikan ruang kepada keluarga untuk berpikir. Tetapi ketika saya mati, terserah apa kata yang hidup. Ini sebuah peluang untuk pengembangan. Mohon maaf, kadang ada kiai itu yang ketika saya meninggal pondok harus begini tidak boleh berubah-ubah. Akhirnya kan menyulitkan generasi yang selanjutnya. Jadi ketika saya mati, maka pondok, lembaga, apa kata yang hidup, yang penting maslahah maju untuk pendidikan. Nah ini meminta dan mengharapkan kita sebagai generasi yang sekarang untuk selalu melakukan inovasi, tidak dibatasi, dibelenggu oleh banyak wasiat katakanlah, banyak orang nggak boleh begini, nggak boleh gini. Sekarang pun ada pakem-pakem lah, sekarang pun ada ya pakem setiap pondok, pakemnya Kempek itu seperti ini, seperti pakem Kempek itu kan jamaah harus pakai peci hitam, jamaah harus pakai baju panjang, nggak boleh pakai baju pendek, nggak boleh kaos, itu kan pakem Kempek. Ya. Bukan pakem, mohon maaf, ini pakem Kempek, harus pakai sarung, nggak pakai celana, sekalipun ketika sekolah tanaan, ketika ini kan pakem Kempek. Tapi satu sisi tadi bahasa biar ketika saya mati terserah apa yang akan hidup. Artinya tanggung jawabnya silakan. Kalian katakanlah generasi selanjutnya, dalam hal ini adik-adik beliau dan kita para anak-anak dan ponakan-keponakan silakan berkreasi sepanjang itu disepakati dan manfaat untuk pengembangan pendidikan. Nah ini maka alhamdulillah dengan setelah Buya Afa kemudian dipimpin oleh Kiai Mustafa, kita pun selalu melakukan sebuah inovasi dan terlalu banyak dibelenggu oleh ketakutan sebagainya gitu kan. Sekalipun nostalgia kesuksesan zaman dulu. Nah ini yang penting. Selanjutnya kita bicara pengembangan bagaimana ke depan. Memang ini tantangan kita bersama, bahwa bagaimana kita Pondok Kempek tetap dalam koridornya. Sekalipun Pondok Kempek ke dewasa ini semakin beraneka ragam, santri semakin banyak, dan saya lihat perkembangannya juga progresif, seperti kegiatan-kegiatan expo, kegiatan khas media gitu kan, atau organisasi itu sangat penting sekali untuk kreasi dan kreativitas anak-anak itu tidak
tadi tidak terlalu dibatasi, sekalipun batasan tetap ada, tidak terlalu maksudnya, tidak terlalu dibatasi. Ini penting karena kita itu, tetapi tetap dalam koridor pondok pesantren. Oleh karena itu saya membuat ada bahasa bahwa kita belajar ada sebuah kewajiban, tetapi berkreasi, berorganisasi, berinovasi di luar kegiatan pengajian itu adalah sebuah pengabdian, sebuah tambahan lah katakanlah, bukan sebuah kewajiban yang inti. Dan ke depan bagaimana Kempek itu yang saya bayangkan distribusi kader. Karena Kempek itu memang saat ini untuk di daerah-daerah, untuk di grassroots di tengah-tengah masyarakat, mungkin kayak kampung atau karena di musola atau sejenisnya masih banyak dikuasai oleh alumni Kempek. Tapi alumni Kempek yang tahunnya Mbak Akil atau awal-awal belum alam sekolah lah. Nah ke depan bagaimana? Alumni Kempek mulai banyak peran, tetapi bagaimana peran-peran itu bisa diambil oleh alumni Kempek tanpa meninggalkan peran aslinya. Gitu. Masih sebagai santri. Sebagai tadi pengayom tengah-tengah masyarakat. Gitu. Mungkin sekarang alumni Kempek kalau bicara secara alamiah terbagi menjadi dua. Ada alumni yang ketika belum ada sekolahan, ada alumni yang sudah ada sekolahan. Nantinya sudah mulai ada sarjana, sudah mulai ada sekarang dosen, kegiatan di lembaga-lembaga formal, katakanlah di Kemenang sebagainya. Ini alumni baru kan. Nah, silakan alumni Kempek dimanapun berkarya, dimanapun pengabdiannya, tapi tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang alumni yang latar belakangnya pada besar. Ini grassroots itu. Ini penting. Kadang kita terlalu mengejar yang tinggi, tapi lupa yang bawahnya ditinggalkan. Gitu. Itu semua santri silakan berkreasi dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing, tetapi tanpa meninggalkan kewajiban dan kewajiban yang paling urgen sebagai santri. Ini yang paling penting, dan apalagi sekarang ketika dunia milenial, saya juga selaku pembina ya, memberikan doktrin kepada para santri, ayo aktif dimanapun, gitu kan, terutama aktif di kegiatan Nahdlatul Ulama. Nah ini sekarang sudah mulai alumni Kempek mulai agak melek dikit lah, gitu kan, peran-peran di luar peran domestiknya, peran-peran kemasyarakatan, peran-peran dan dulu juga Buya sering sekali memberikan ruang atau membantu dalam tanda kutip ya, membantu memfasilitasi alumni-alumni yang sudah sudah mulai berkembang di tengah masyarakat. Di bidang ekonomi, di bidang ekonomi atau di bidang pendidikannya, di bidang pendidikannya, atau minimal sering diajak menjadi dalam forum yang beliau adakan di MUI atau di pemerintahan. Ini penting. Dengan sekarang kita punya pengasuh Kiai Mustafa, punya pembina Kiai Said, ini sebenarnya kesempatan bagaimana para santri dan para alumni untuk berkiprah lebih luas, supaya kita katakanlah tadi zaman keemasan khas ini terus berlanjut gitu loh. Nah ini supaya katakanlah zaman keemasan Kempek ini katakanlah di generasi 2, generasi 2 ada Buya, kemudian Kiai Mustafa, Yasin, bagaimana generasi ketiga ini harus dipersiapkan. Nah tadi generasi ketiga yang juga satu tetap dalam koridor kebersamaan, yang kedua kita berkreasi, silakan dimanapun kreativitasnya, sepanjang kreatif itu bermanfaat atau meninggalkan karakter seorang. Baik. Itu yang paling penting. Terima kasih. Itu adalah masukan yang sangat dan motivasi yang sangat berharga sekali bagi kita, bahwa dimanapun kita sebagai santri, baik itu nanti di masyarakat, di pengabdian di dalam bidang dakwah, ataupun kita sedang menjabat sebagai seorang pejabat penting di pemerintahan, ataupun di bidang kita sebagai seorang pengusaha, bisnismen,
itu jangan lupa bahwa kita itu adalah santri. Jadi diri kita tetap harus santri, gitu ya, Muhammad. Santri Seperti itu kesimpulannya. Baik, kita tutup dengan sama-sama ya kita. Tapi sebelum kita tutup kan, ini belum kita kenalkan. Ini salah satu produk pemberdayaan ekonomi pesantren dari Khas Kempek. Ada kopi catatan kopi dan juga kopi salwa kopi. Ini ada salwa kopi dan catatan kopi. Ini merupakan salah satu produk dari Pondok Pesantren Khas Kempek. Di samping produk-produk yang lain, banyak juga. Ada produk yang lain ada di samping dari yang lain. Ini ada dari produk yang lain. Sebenarnya dari dulu sudah ada, sekarang mulai ditata lah secara kemasan, secara manajemennya. Ini. Dan yang paling penting bahwa sampai saat ini Kempek masih menjadi rujukan. Oke. Untuk khas terutama menjadi rujukan dalam segala apapun, dalam kegiatan formal maupun kegiatan ketika ada acara-acara yang bersifat nasional, NU atau HAO atau kegiatan oleh pondok-pondok yang lain. Maka ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, Kempek ini menyikapinya bagaimana gitu loh. Namanya Kempek ini harus harus selalu inovasi ini dituntut, karena Kempek akan menjadi rujukan. Kalau Kempeknya salah mengambil langkah, maka ini berakibat fatal untuk berat sekali kan? Untuk itu berat sekali itu. Emang berat karena menjadi rujukan gitu. Karena kita punya figur Kiai Mustafa, punya figur Kiai Said, itu kan. Jadi salah langkah bahaya gitu. Oleh karena itu satu sisi ini juga menjadi beban, tapi satu sisi menjadi tantangan gitu loh. Bahwa kita harus selalu terbuka dengan masukan-masukan orang lain. Seperti kita dalam hal ini kita sudah mulai persiapan PPDB persiapan penerimaan santri baru. Kita sudah mulai 3 tahun ini melakukan menggunakan program berbasis IT gitu online. Kalau kemarin masih ada separuh online, separuh offline. Gitu kan. Kalau sekarang biasanya sekolah itu gara-gara ada daring dan luring. Nah, sekarang itu rencananya tidak ada offline, semuanya full online. Jadi ketika registrasi itu tinggal berkas kemudian fasilitas, tidak ada katakanlah transaksi-transaksi yang sifatnya offline. Ini artinya bahwa Kempek, makanya saya sering mengatakan kepada para alumni, terutama katakan alumni-alumni yang anaknya mondok sini lagi, bahwa Kempek ini berbeda dengan Kempek ketika kamu mondok di Kempek. Gitu. Pengennya kan saya ini dulu Satya Zakir, saya dulu dekat dengan Buya Jafar, mau seperti dulu itu bebas, tapi sekarang kita ada aturan gitu loh. Kadang kan begitu. Ini kadang kurang dipahami, tapi lambat laun konstituen Kempek sudah mengerti, dan banyak wali santri yang sudah Insya Allah wali santri paham. Wali santri paham, dan Kempek sudah mulai menyasar para wali santri yang latar belakangnya bukan santri, latar belakangnya umum, pengen mondok. Nah ini kita juga harus semakin terbuka dalam manajemen. Wali santri juga sudah mulai banyak yang kritis, sedangkanlah kalau kita harus benar-benar rapi dalam manajemen. Dan kita alhamdulillah setapak demi setapak memperbaiki itu. Betul. Baik. Mungkin cukup sampai di sini Kang. Cukup sampai di sini Kang mungkin. Terima kasih kepada tim khas di channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng di YouTube Khas Kempek. Like dan share. Baik, terima kasih. Insya Allah ini program akan lanjut dan mungkin ada masukan-masukan, silakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.